Untuk ibadah di sesi yang ketiga ini akan dipimpin langsung oleh yang kami sebut dengan kasih Pendeta Frida Magdalena Maindoka Poluan, Magister Teologia. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk diratakan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Saya undang jemaat berdiri, kita angkat pujian Gapuramu Lapangkanlah. Terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikian hukum Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari puji Tuhan.
Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrat-jingkrat seperti anak lembu lepas kandang. Maleakhi 4 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami jemaat-Mu yang telah meninggalkan semua aktivitas kami dan mempersembahkan seluruh hidup kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan, diberitakan, dan diperdengarkan. Maka ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bermohonlah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, anugerahkan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kami jemaat yang akan mendengarkannya, kami dimampukan untuk memahami maksud Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab sehubungan dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Di minggu Advent kedua ini kita diperlengkapi melalui Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara bersama-sama. Secara bersama kita akan membaca ayat-ayat ini. Kalau kita sudah dapat semuanya, kita akan membaca bersama. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan tema Kelahiran Raja Damai. Kita mulai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan,
Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita akan menghayati dan merenungkan bagian Alkitab yang telah kita baca melalui kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang dalam hubungan dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat telah diberikan tema Nubuat lahirnya Raja Damai. Sedangkan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah Kelahiran Raja Damai. Nubuat bukan cuma ramalan, malah terutama menyampaikan pesan Tuhan. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Melalui kitab Yesaya ini kita dapat mengetahui yaitu kabar buruk tentang penghukuman Allah dan kabar baik tentang kasih Allah. Kitab Yesaya berisi beberapa puisi indah dan kata-kata pengharapan yang paling terkenal dalam Alkitab. Yesaya menubuatkan
dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa ketika umat Israel tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, bahkan ketika mereka mulai tidak setia kepada Tuhan dalam hal beribadah dan kemudian beribadah kepada Allah-Allah lain dalam penyembahan berhala, maka kemudian mereka akan dibuang ke pembuangan Babilonia melalui perbudakan, melalui tawanan lewat bangsa. Keadaan yang tidak membawa damai di hati, damai sejahtera, tertindis beban. Suara kenabian dikumandangkan kembali. Allah penuh cinta kasih. Dia memperhatikan teriak minta tolong umatnya. Kemudian, bila kemudian umat Israel akan berbalik dan bertobat, mengingat bagaimana umat Allah, umat Israel yang dibebaskan dari tanah perbudakan selama 420 tahun diperbudakan Mesir, dibebaskan dalam perjalanan padang gurun selang 40 tahun, dan ketika mereka mulai menyembah ilah-ilah lain dan tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, Allah murka dan menghukum mereka. Namun suara teriakan mereka dikabulkan oleh Tuhan, maka datanglah janji Tuhan melalui Yesaya bahwa akan lahir seorang raja damai. Beban yang dipatahkan dalam pembacaan Alkitab tadi, penindasan, kuk, gandar, dan tongkat adalah alat yang biasa digunakan oleh para petani pada ternak untuk mengolah lahan pertanian. Itu kuk, suatu sarana yang dipakaikan oleh para petani, dipasangkan kepada kambing domba. Kemudian dalam kehidupan umat didapati dalam gambaran bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kegelapan menggambarkan tentang penderitaan yang sangat dalam, kesusahan yang sangat-sangat menyedihkan. Mereka berjalan pada kegelapan. Kegelapan bukan menunjuk pada mati stroke misalkan. Ketika orang dalam keadaan seperti ini tiba-tiba mati stroke misalnya, pasti kita ribut semua. Tidak fokus. Tapi kegelapan di sini menunjuk pada bagaimana umat berada dalam segala penderitaan, tapi di tengah penderitaan, di tengah tertindisnya beban mereka, akan ada janji terang. Dan orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah yang diancam untuk ditawan oleh Ansur, terang yang besar yang memberi mereka harapan berhubungan dengan pertolongan Allah yang menyelamatkan, yaitu melalui seorang raja baru. Seorang raja baru ini menunjuk pada Mesias yang akan datang, dialah Yesus Kristus. Yang kelahirannya sudah dan sementara kita rayakan, masa Advent, masa penantian, dia telah datang apa yang dinubuatkan oleh Allah melalui nabi-nabi dalam perjanjian lama, Nabi Mika, Habakuk, Yesaya, seperti perenungan ini. Dia telah datang dan penggenapannya melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Dan ketika dia datang, Mesias yang baru itu, dia akan benar mereka telah berbuat salah. Tapi saat mereka berbalik dan bertobat, hubungan antara Allah dengan manusia yang terputus dipulihkan kembali dengan lahirnya Sang Mesias, Putra Natal yang sementara dan sedang kita rayakan. Dan dia akan berjalan dalam tahta Daud
Bapa yang kekal kepada orang yang mengayomi bangsanya, dan Raja damai kepada orang yang mendatangkan kesejahteraan. Jadi akan datang seorang Raja damai. Dia memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Bahkan Raja damai yang akan datang itu akan merasa cemburu bila melihat umatnya melakukan ketidaksetiaan. Itu ayat terakhir. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Jadi kecemburuan Tuhan akan nampak bila kemudian dia melihat umatnya melakukan kejahatan. Padahal dia datang memulihkan keadaan yang terpuruk, keadaan yang tertindih beban, dan dipulihkan. Karena itu kitab Yesaya ini suatu nubuatan setelah pembuangan akan ada masa di mana umat Israel akan dibawa kembali ke kota Sion, ke Yerusalem, di mana bait Allah dibangun dan berbondong-bondong akan datang memuliakan kembali, karena memang Dia Tuhan Allah yang layak untuk dimuliakan. Di ayat 6 di situ dijelaskan seperti ini, ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Tahta Daud. Allah berjanji bahwa Raja Israel akan selalu berasal dari keturunan Raja Daud. Itu tuh yang dimaksud dengan tahta Daud. Allah telah berjanji bahwa keturunan Raja Daud, bahwa Raja Israel akan selalu berasal dari keturunan Raja Daud. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 29. Makanya tuh Samuel datang di Bethlehem pada Isai ayah Daud dan mengurapi dengan minyak zaitun. Allah mengutus Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Di sini kita melihat bagaimana kemurahan dan kasih Allah tidak selamanya keadaan membuat umat berada dalam keadaan terpuruk. Tetapi janji pemulihan akan dikaruniakan. Karena itu Yesaya berarti Allah menyelamatkan. Yesaya berarti Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan umatnya. Dan dalam keadaan itu, ketika janji Tuhan ditepati, itu dan sementara kita nikmati. Saat kita tengah dan sedang memperingati perayaan-perayaan menyambut Natal. Masa Advent, penantian akan kedatangannya kembali. Karena dia telah datang melalui peristiwa kandang Bethlehem, lewat kelahirannya. Dan dia akan datang kembali yang tak seorang pun tahu kapan waktunya datang. Namun dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan dia akan datang seperti pencuri di waktu malam. Karena itu kita berjaga-jaga. Buktikan ketaatan dan kesetiaan sehingga ketika dia datang yang tak seorang pun tahu kapan waktunya dia datang, dia akan mendapati kita adalah orang-orang yang kemudian menikmati damai sejahtera sebab Sang Raja damai itu telah lahir untuk kita. Dan kita telah diselamatkan. Kita tinggal menjawab karya selamat Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi diingatkan, dinasehati bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang murka bila kemudian mendapati umatnya tidak setia. Tapi kemudian Dia berbelas kasih dan memulihkan keadaan.
Maka kiranya kita semua dimampukan untuk tetap selalu didapati setia kepada Tuhan, sehingga kita terhindar dari penghukuman Allah. Karena kita telah diselamatkan melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Dia adalah Raja Damai yang telah datang mendamaikan dunia. Seperti kalau kita baca dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai ayat 8. Di situ didapati Raja Damai yang akan datang. Itu Raja Damai yang akan datang. Ketika Raja Damai akan datang, dunia akan menikmati kedamaian. Dunia akan menikmati kerukunan dan kedamaian. Itu digambarkan dengan kehadiran ternak. Seperti pada ayat 6 sampai ayat 8. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Secara logika ini tidak akan pernah mungkin. Ini serigala pasti akan mau makan ini si domba. Tapi ketika Raja Damai itu datang, suasana menikmati kedamaian akan dinikmati seperti gambaran tentang kerukunan dan kedamaian melalui ternak dan hewan yang digambarkan dalam pembacaan ini. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Mau bermain tuh anak itu di sarang ular beludak, ular tedung. Kalau bilang sarang ular, ular semua itu. Asli ini anak tidak akan digigit oleh ular. Padahal ular itu adalah ular yang berbisa, kecil mar berbisa. Ketika Raja Damai itu datang, suasana akan menjadi damai. Dunia berdamai, manusia berdamai, keadaan damai. Walaupun kadangkala disampaikan damai, namun dalam hati sering kita tidak menikmati dan mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah di masa penantian ini, Adventus, masa di mana kita menantikan kedatangannya kembali. Dia telah datang seperti yang selalu kita dengar 2000-an tahun yang silam. Dia telah datang sebagai Bayi Kudus yang terbaring di kandang Bethlehem, dan dia akan datang lagi. Itulah nubuatan yang telah digenapi melalui Kristus Yesus yang kita rayakan dalam perayaan Minggu Advent, tapi juga Tuhan berkenan kita berada di perayaan Natal Yesus Kristus 25 Desember 2023. Tuhan menolong dan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Silakan puji-pujian. Dari Komisi Kerja. Diundang Pelsus untuk pujian sesudah khotbah. Bersama Komisi Kerja yang ada.
bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Syukur padamu ya Roh Kudus, Kau melindungi umat-Mu. Beri kekuatan dan pengharapan dalam badai cobaan. Hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami berteduh. Engkau menghibur dan menenangkan, membuat hati berbahagia. Oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Syukur padamu ya Roh Kudus, Kau melindungi umat-Mu. Beri kekuatan dan pengharapan dalam badai cobaan. Hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami berteduh. Engkau menghibur dan menenangkan, membuat hati berbahagia. Oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap
Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena percayalah kami dengan yakin Engkau Tuhan telah berkenan hadir menuntun kami dalam persekutuan ibadah jamaat di sesi yang ketiga, di saat Kau layakkan kami di perayaan Minggu Advent yang kedua. Firman Tuhan telah disampaikan, diberitakan, dan diperdengarkan yang menjadikan kami percaya apa yang telah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya akan datang Sang Raja Damai, lahirnya Raja Damai. Itu tengah dan sedang kami nikmati saat Engkau telah lahir untuk kami dan telah menyelamatkan kami. Engkau yang telah menggenapinya melalui kelahiran Sang Mesias Putra Natal, Yesus Kristus anak Daud. Maka tuntun kami untuk berjalan pada jalan terang-Mu, untuk terus hidup berdamai seorang terhadap yang lain, untuk tetap menikmati damai-Mu, karena Engkau sungguh-sungguh memberikan damai kepada umat-Mu, sehingga tak selamanya kehidupan umat terhimpit dan tertindis beban, karena Engkau mengangkatnya, karena Engkau menyatakan kasih-Mu, tapi juga yang akan memberkati. Kami pun mengalami kasih Tuhan sampai sekarang ini, karena Engkau yang menolong dan memberkati kami. Kami pun diperkenankan untuk bersekutu dan beribadah karena Engkau yang melayakkannya. Maka kiranya juga Engkau yang akan memampukan kami, sehingga Engkau dapati kami bukan saja menjadi pendengar firman yang setia, tapi dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang bertanggung jawab. Diberkatilah kiranya kami semua yang hadir dalam persekutuan yang beribadah, baik kami jemaat Yerusalem maupun jemaat tamu. Kami memang tidak dapat menyebutkan satu demi satu. Ketika dengan segala ketulusan hati kami terus menyembah dan memuliakan-Mu dalam persekutuan yang beribadah, maka kami sangat percaya dengan iman. Engkau Tuhan tidak pernah membatalkan janji-Mu, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang penuh murka. Murka-Mu tidak selalu selamanya akan murka. Ketika kami datang berbalik dan ketika kami bertobat, maka kasih Allah dinyatakan. Dan kami tengah dan sedang menikmati kasih Allah itu, sehingga Engkau perkenankan kami bersekutu dan beribadah. Diberkatilah jemaat Yerusalem dari kolom 1 sampai kolom 20. Dari anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, wanita, kaum ibu, pria, kaum bapak, sampai kepada lansia. Semua keluarga, kami memang tidak dapat menyebutkan satu demi satu. Apapun tugas dan pekerjaan dengan talenta karunia dan profesi, kedudukan dan jabatan, baik yang dikerjakan di darat tapi pula yang dikerjakan di laut, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Sehat dan kuat Kau karuniakan kepada kami sebagai satu persekutuan jamaat-Mu, agar dengan sehat dan kuat tugas kerja kami tidaklah terbengkalai dalam pelayanan, dalam pengabdian, tapi juga dalam hidup keluarga. Mampukanlah kami selaku anak-anak di tengah keluarga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang taat dan setia kepada orang tua, tapi juga anak-anak yang mengasihi orang tua seperti orang tua mengasihi kami anak-anak-Mu. Bimbing dan sanggupkan kami dengan kesabaran dalam pengajaran berulang-ulang kepada anak cucu kami, sehingga anak cucu kami adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan terus dinikmati.
Dimampukanlah kiranya kami ketika kami dalam perayaan-perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, yang mulai besok hari pelaksanaan di kolom-kolom akan berlangsung. Berbagai kegiatan tengah dan sedang dipersiapkan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk ketika pelaksanaan ibadah perayaan menyambut Natal di kolom, kami pun datang dan hadir bersama dalam persekutuan yang beribadah. Karena kami merayakannya bukan saja karena rutinitas program, tapi karena kami harus mensyukuri kasih sayang Tuhan yang telah kami nikmati. Sehingga oleh pertolongan Tuhanlah, dengan kuasa Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kami jamaat untuk kemudian datang di kolom-kolom dalam pelaksanaan ibadah perayaan menyambut Natal. Mampukanlah kami hamba-hambamu para pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta dalam kerja pelayanan. Sehat dan kuat Kau karuniakan untuk kami, sehingga pekerjaan pelayanan terus dikerjakan. Kau juga pasti tahu dan maha tahu segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan, Tuhan menyediakannya. Sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan sebab Engkau berkenan memberikan kepada yang Kau cintai. Apapun pergumulan hidup, kesulitan dan kekurangan yang kami hadapi, biarlah Engkau Tuhan sumber segala jawaban yang berkenan menjawab, mengatasi dan menyelesaikannya, tapi juga memenuhi segala sesuatu yang diperlukan. Dan Engkau kiranya juga yang berkenan memberkati, menolong, menopang para janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, semua orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, siapapun mereka. Seperti Engkau menolong dan memberkati kami di sini, kiranya juga pertolongan Tuhan berlakulah untuk mereka semua. Engkau menjadi teman hidup yang setia untuk para janda dan duda, menjadi orang tua bagi anak yatim piatu, memberi tumpangan bagi yang kehilangan tempat tinggal, memberi penghiburan bagi yang berduka cita dan menguduskan syukur dan sukacita bagi yang bersyukur. Dan Engkau kiranya juga yang akan berkenan menyembuhkan saudara-saudara kami, jamaat-Mu yang kini sedang berada dalam keadaan sakit dan yang sedang dirawat di rumah sakit ataukah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga Engkau yang akan menyembuhkan mereka semua yang berada dalam keadaan sakit. Dan kiranya juga Engkau berkenan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, termasuk pemerintah kami yang ada di Kota Bitung ini, di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan sampai di RT, siapapun mereka yang secara khusus dipilih untuk pekerjaan pelayanan kepada masyarakat, sanggupkan dan mampukan mereka. Tetapi juga kiranya Engkau menyanggupkan dan mampukan kami masyarakat untuk terus menopang semua program pemerintah, termasuk kesediaan membayar pajak. Karena juga Engkau yang telah berfirman, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Maka dengan penuh syukur kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kuduskanlah kiranya apa yang telah kami persembahkan, agar pemberian ini berkenan di hadapan Tuhan dan terpakai untuk menopang pekerjaan pelayanan. Secara khusus bagi keluarga-keluarga dan pribadi yang mengucap syukur karena merayakan ulang tahun kelahiran, merayakan ulang tahun pernikahan, karena beroleh berkat, karena diperkenankan mempersembahkan persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan khusus, oleh karena menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Semua bentuk persembahan syukur yang dipersembahkan termasuk peduli pembangunan, biarlah kiranya ini berkenan kepada Tuhan dan terpakai untuk menopang segala program pelayanan dan pembangunan. Bagi jemaat Yerusalem, kami yang menopang pekerjaan pelayanan di ibadah malam ini, baik kantoria, pemain musik, operator LCD, kostor dan pegawai, tim multimedia, Panji Joshua, badan pekerja, seluruh pelayan khusus, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Karuniakanlah kiranya keadaan yang damai kami nikmati, sehingga terhindarlah kami dari permusuhan, terhindarlah dari kami persoalan, terhindarlah dari kami hal-hal yang menyakitkan seorang terhadap yang lain. Biar keadaan damai akan Kau anugerahkan untuk kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami
Damai sejahtera Kristus karena Engkau telah datang, lahir untuk kami, menyelamatkan kami. Dan oleh karena itu, bila mana Engkau kemudian dapati kami yang menyuarakan damai, namun dalam kenyataan keadaan damai kami tidak nikmati, karena berbagai himpitan dan tekanan dari semua pihak di sekitar kami, biarlah kiranya Engkau yang akan membaharui hidup kami, menuntun kami, sehingga sungguh-sungguh kami menikmati damai. Damai dalam diri sendiri, damai bersama sesama, apalagi damai bersama Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati jemaat Yerusalem secara khusus dalam berbagai program-program kerja pelayanan, pembangunan, biar semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Kami memohon kiranya ketika dalam persekutuan yang beribadah, usahanya kami akan pulang, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan, lindungi kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami ditibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami pun dapat membawa damai dengan sesama kami, dengan keluarga kami, dengan istri, dengan suami, dengan anak cucu, dengan orang tua, dengan kakak adik, dengan tetangga, dan kepada siapapun kami jumpai. Ini doa syukur dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan gereja-Mu berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan ucapan terima kasih. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk ibadah di minggu yang akan datang, minggu Advent ketiga, ibadah Fajar, Kadim Pendeta Alfian Fredrik Maid Sarjana Teologia, pengantar Kadim Diaken Stevi Umar Hari, pembawa puji-pujian kolom 4 dan kolom 17. Untuk ibadah jam 9, Kadim dari wilayah, pengantar Kadim Diaken Yuliati Kalembiro Damat, pembawa puji-pujian kolom 7 dan kolom 12. Untuk ibadah malam sesi ketiga, Kadim Pendeta Jennifer Maindoka Magister Teologia, pengantar Kadim Diaken Jeremia Tuonaung, pembawa puji-pujian kolom 10 dan UPK Bipra. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama pelayan khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita di malam hari ini yang kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Frida Magdalena Poluan Magister Teologia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu dalam setiap tugas tanggung jawab, baik dalam keluarga juga dalam pelayanan. Setiap harapan kerinduan keluarga Maindoka Poluan biarlah diberkati dan dijawab oleh Tuhan indah pada waktunya. Diucapkan terima kasih juga kepada semua pelayan khusus yang boleh mengambil bagian dan bertugas di ibadah sesi ketiga di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berterima kasih juga kepada Kantoria, kepada pemain keyboard, kepada tim IT, kepada kostor, pegawai jemaat, Panji Yosua, juga pembawa puji-pujian dari remaja bersama
Komisi Kerja dan Pelayan Khusus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati tugas pelayanan kita semua. Berterima kasih juga kepada semua jemaat yang hadir yang boleh mengambil bagian di ibadah sesi ketiga ini, baik jemaat tamu juga jemaat Gemim Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap tugas tanggung jawab kita dimanapun kita pergi dan berada. Selanjutnya kembali ke mimbar Kadim. Jemaat diundang berdiri, kita melakukan bersama-sama nyanyian Dua Sahabat Lama 138, Jalan di Terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, sentosa hatimu, setia lurus dan benar, menunjuk kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat disilakan duduk, selamat bersaat teduh.